Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Delvina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya berasal dari kota Payakumbuh. Saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu mengenai coaching supervisi akademik. Pada kegiatan coaching ini, kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama, saya sendiri adalah sebagai supervisor, Dina Delvina. Kemudian teman saya yang menjadi coachnya adalah Ibu Imil Fitria Imran. Dan selanjutnya yang menjadi coachinya adalah Bapak Randi Safrizal. Sebagai supervisor, saya akan memberikan umpan balik berbasis coaching. Umpan balik yang efektif haruslah bersifat netral, sehingga tidak subjektif dan tanpa dasar. Umpan balik akan memiliki lebih besar kesempatan untuk diterima apabila berbasis data kuantitatif dari indikator pencapaian yang sebelumnya sudah disepakati. Umpan balik akan efektif apabila berbasis data dan disampaikan secara langsung tidak lama setelah kejadian atau pembelajaran atau situasi itu terjadi. Nah, berikut ini adalah praktek coaching yang dilakukan oleh Coach Ibu Imil dan coachinya Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Opet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Opet hari ini nih? Alhamdulillah sehat, Bu Dina. Bu Dina apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Opet mencari saya ya. Saya lagi tidak ada di rumah ini Bu Opet. Iya Bu Dina, ini gini Bu Dina, saya akan mengadakan kegiatan coaching dengan Pak Randi. Iya. Kalau Bu Dina berkenan, Bu Dina bisa menjadi observernya. Oh, oke Bu Opet. Kira-kira apa yang akan saya observasi ini antara coaching antara Bu Opet dengan Pak Randi ini nanti? Begini Bu Dina, saya ingin melihat sejauh mana saya bisa menjadi coach yang baik untuk teman sejawat ataupun untuk anak gitu. Ya, jadi sebagai bahan refleksi bagi saya, apa yang harus saya perbaiki nantinya, apa yang harus saya tingkatkan nantinya, itu aja Bu Dina. Oke. Ya, silakan dimulai Bu Opet. Yang menjadi coachnya Bu Opet, terus? Iya, Pak Randi sebagai coachnya Bu Dina. Ya, silakan Bu Opet dan Pak Randi. Baik Bu Dina, kita mulai. Pak Randi, kita mulai. Ya Bu Opet. Selamat siang Pak Randi, apa kabar? Selamat siang Bu Opet. Alhamdulillah sehat Bu Opet. Gimana kabarnya Bu Opet? Alhamdulillah saya sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini berkah ya Pak Randi. Kemarin Pak Randi menghubungi saya untuk konfirmasi ada apa ya Pak Randi? Ya Bu Opet, bolehkah saya minta waktunya Bu? Silakan Pak Randi, apa yang mungkin bisa saya bantu gitu? Ya begini Bu, ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu, yaitu tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Jadi Pak Randi supervisi tadi sama pengawas? Iya Bu. Bagaimana hasilnya Pak Randi? Dari pengawas tadi. Ya itulah yang jadi masalah Bu. Saya kan siap setelah melakukan supervisi. Saat itu pengawas sekolah saya melakukan supervisi kan, dan saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah
kata ibu kepala sekolah, saya ditegur pengawas karena saya tidak mengajar tanpa buku teks, Bu. Jadi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya, seperti zaman-zaman sekarang kan memanfaatkan digital. Gitu. Jadi Pak Randi melakukan supervisi dan ternyata yang mengamatinya adalah pengawas, dan ternyata pengawas itu merasakan Pak Randi tidak memanfaatkan buku teks dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Sementara Pak Randi memanfaatkan hal-hal yang lain selain tidak menggunakan mungkin istilahnya kekinian ya. Iya. Iya. Ya, sumber belajar yang lain, Bu. Oh iya. Sumber belajar yang lain yang mungkin menurut Pak Randi lebih bermanfaat itu dimanfaatkan gitu. Untuk diskusi ini menurut apa harapan Pak Randi dari kegiatan diskusi kita hari ini? Apa yang ingin Pak Randi inginkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Yang saya inginkan di dalam kegiatan coaching kita ini yaitu saya mendapatkan solusi lah, atau bertukar pemikiran dengan Ibu karena dengan masalah yang saya hadapi, jadi saya ingin bertukar pikiran dengan Ibu. Oh begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa cari jalan keluarnya. Mungkin jalan keluarnya bisa dari Pak Randi sendiri, mungkin yang lebih tahu gitu. Kira-kira dari penyebab pengawas itu menegur Pak Randi karena menggunakan buku teks apa, Pak Randi? Sebenarnya saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tanpa menggunakan buku teks, karena kebetulan karena saya adalah seorang guru olahraga, jadi kebanyakan olahraganya di lapangan, dan karena zaman sekarang sudah canggih, Bu, kebetulan kalau di SD kan, kalau di Payakumbuh kan sudah ada Chromebook pemberian Dinas Pendidikan. Nah, jadi saya pengen memanfaatkan aset yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan, karena menggunakan media-media yang seperti Chromebook, video pembelajaran, dan melihat artikel di Google. Jadi anak-anak tersebut lebih antusias dalam melakukan pembelajaran itu, Bu. Ya, nampaknya kegiatan pembelajaran Pak Randi ini menarik. Kalau menurut saya sangat menarik. Jadi anak lebih banyak sumber belajar anak tidak satu, sumber belajar anak sudah banyak gitu. Mungkin ada hambatan Pak Randi berkomunikasi dengan pengawas atau bagaimana yang harus Pak Randi lakukan gitu? Saya sebenarnya memang ada berpikiran kayak gitu, Bu. Rencananya saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah dulu, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya, karena saya telah membuat kecewa Ibu Pengawas. Jadi saya ingin bertemu langsung dengan Ibu Pengawas supaya masalah yang saya hadapi ini cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Lalu kira-kira strategi apa lagi yang bisa Pak Randi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini selain bertemu dengan kepala sekolah?
setelah saya bertemu dengan kepala sekolah, Bu, rencananya saya ingin menemui ibu pengawas dan Oh, begitu. menceritakan eh, hal-hal yang membuat saya melakukan atau mengajar dengan tanpa buku teks. Dan yang paling penting saya akan mendengarkan saran dari ibu pengawas itu, ibu pengawas yang supaya memakai buku teks, karena saran dan teguran dari ibu pengawas juga betul, karena Oh iya. eh, dengan kita memakai buku teks, referensi murid mengeksplorasi materi pembelajaran lebih luas lagi, Ah, iya, bukan iya. cuman dari satu media, juga banyak media. Ah, iya, iya. Bagus lah, itu menurut saya bagus juga Pak Randi. Tapi kalau misalnya di rentang masalah Pak Randi yang Pak Randi hadapi ini, kira-kira dari 1 sampai 10 posisi Pak Randi ada di posisi mana ya Pak Randi? Kalau saat ini saya rasa posisi saya sekarang berada di posisi 7, Bu. Oh, di posisi 7. Oh, Iya, tapi kira-kira Pak Randi kalau keinginannya di posisi yang mana? keinginan saya sih lebih lebih dari itu. Eh, kalau target sih 10, Bu. Tapi kalau Oh, kalau 10. walaupun tidak sampai 10, 9,5 pun boleh juga lah. Ah, iya, bagus Iya. sekali Pak Randi. Oh, jadi Iya. kita harus punya target tinggi kan Pak Randi untuk Iya, mencapai kita sukses. ya, Oh, kita kira-kira untuk mencapai 9,5 itu tahap apa saja komitmen yang harus Pak Randi lakukan atau rencana ke depan yang harus Pak Randi lakukan gitu. rencana saya sih mendengarkan saran-saran dari ibu pengawas, dan Oh, tidak harus gimana ya, dan tidak menentang atau tidak melawan apa yang ibu pengawas sarankan. Walaupun itu berupa saran, tapi kalau saran itu kalau menurut kita baik, ya kita harus menerima saran yang diberikan ibu pengawas itu. iya, menurut saya juga itu juga solusi yang bagus. Eh, Kira-kira untuk penyelesaian ini ada nggak teman Pak Randi mungkin yang bisa membantu komunikasi dengan pengawas atau dengan kepala sekolah? Ya komunikasi saya mungkin dari kepala sekolah cuman, Bu. Oh, dari kepala sekolah. Karena yang awal pengen saya kerjakan itu yaitu menceritakan dari versi saya ke ibu kepala sekolah. Jadi nanti bisa ibu ibu kepala sekolah mencari apanya, mendengarkan dua arah, jangan jadi tidak mendengarkan satu arah. Iya, itu juga menurut saya itu menarik Ya, Pak Randi. Jadi mungkin masalah Pak Randi ini kalau yang saya cerna gitu, mungkin kurangnya mungkin komunikasi miss saja sebenarnya itu dengan pengawas Pak Randi, bukan ya, masalah yang begitu parah gitu. Kalau pendapat saya, kalau misalnya kegiatan di sekolah itu sudah dari dinas pendidikan, pengawas harus tahu gitu. iya, iya. Kira-kira apa perasaan Pak Randi setelah bercerita dengan saya ini? Eh, Alhamdulillah, perasaan saya lega, Bu, karena masalah yang saya hadapi sudah saya curahkan ke ibu, jadi Pak gundah di hati atau yang menyangkut yang
saya takut atau yang saya ragu-ragukan menjadi plong. Karena dengan ibu mendengarkan cerita saya sudah merasa agak lega, Bu. Jadi Iya. alhamdulillah saya sangat bersyukur karena ibu telah mau mendengarkan curhatan saya atau sharing saya kepada ibu. Nah, iya Pak Randi, mudah-mudahan ya apa yang Pak Randi akan lakukan mungkin dengan menemui kepala sekolah, juga akan menemui pengawas, Pak Randi bisa memperbaiki miskomunikasi yang terjadi. Menurut saya miskomunikasi saja. Mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi. Amin. Kapan kira-kira Pak Randi untuk menemui pengawas itu? Ya, yang penting secepatnya lah, Bu. Iya. Mungkin kalau besok juga bisa, Bu. Kalau saya belajar, siap ngajar besok, mungkin saya akan mencari waktu untuk menemui ibu pengawas supaya masalah ini tidak terlalu lama berlarut-larutnya, Bu. Ya, menurut saya itu bagus Pak Randi. Ada lagi yang ingin diceritakan Pak Randi? Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya. Telah mendengarkan sharing saya atau cerita saya tentang permasalahan yang saya alami. Baik Pak Randi, tidak masalah bagi saya. Mudah-mudahan kalau seandainya Pak Randi sudah menyelesaikan solusi, mungkin bisa atau ada masalah lagi mungkin bisa sering dengan saya. Karena kita teman sejawat, kita harus saling support, harus saling dukung agar kegiatan kita berlaksana dengan baik. Itu Pak Randi. Mungkin Terima kasih banyak ya, Bu. ada lagi enggak? Oke, sampai di situ dulu. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat siang Pak Randi. Siang, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dikembalikan ke Bu Dina. Bu Dina, silakan. Wah, coaching yang sangat bagus sekali. Saya dengarkan sebentar ini. Nah, baiklah Ibu Emil, seperti yang Ibu Emil sampaikan tadi, saya diminta untuk mengobservasi kemampuan Bu Emil dalam menjadi coach ini dengan Pak Randi, Bu Emil. Di sini sesuai dengan kompetensi kita sebagai coach itu seperti present, kehadiran penuh. Saya lihat Ibu Emil sudah hadir, sudah mau mendengarkan curhatan dari Pak Randi. Kemudian juga sebagai pendengar aktif juga sudah Ibu Emil lakukan. Kemudian pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang mampu menggali permasalahan dan menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Pak Randi. Saya lihat juga sudah bagus. Ya, sementara alur percakapan Tirta juga begitu. Saya lihat sudah terlihat tahapan dari alur percakapan Tirtanya tadi. Yang pertama yaitu tujuan, sudah digali apa tujuannya oleh Ibu Emil dan Pak Randi juga sudah menjawabnya. Kemudian sudah teridentifikasi masalah dari Pak Randi ini. Rencana aksinya juga sudah terlihat. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah Pak Randi, dia berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan segera menemui pengawas melalui Bapak Kepala Sekolah. Apanya sedikit, mungkin karena udah kecapean Ibu Emil ini. Kalau seandainya nanti Pak Randi melanjutkan coaching lagi, mungkin lebih bisa
antusias dari ini, lebih bersemangat untuk Iya. menanggapi permasalahan Pak Randinya. Karena Iya, saya iya. lihat Ibu Emil udah agak kecapean, saya lihat gitu, mungkin sudah banyak kegiatan tadi Iya. pagi. Ya itu saja mungkin Bu Emil. Saya sudahi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching yang telah kami laksanakan. Semoga kami bertiga nantinya dapat menjadi supervisor, coach, dan coachee yang baik di tempat kerja kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.